Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel YouTube Zotma ya, bersama saya. Kita akan membahas lanjutan dari perintah dasar Linux ya. Kemarin kita sudah bahas sampai dengan operasi directory dan operasi file. Terakhir itu mengubah permission ya. Oke, selanjutnya kita bahas tentang display command ya. Display command itu nanti ada echo, cat, tag, less sampai dengan tail. Nah, mungkin nanti sampai D ya, sampai system resource kita bahas untuk di sesi ini. Nanti kita lihat waktunya lah, kalau sempat sampai search gitu ya. Oke, kita coba lagi ya, connect ke Rocky Linux ya. Nah, komen pertama yang akan kita demokan adalah yang echo ya. Echo. Halo subscriber. Nah, ini fungsinya untuk menampilkan teks di layar komen kita ya. Kalau kita ingin teks echo ini masuk ke dalam sebuah file, kita gunakan tanda lebih besar seperti ini ya. Lalu kita masukkan ke file hello.txt. Oke, maka nanti teks tersebut akan ada di sana. Selanjutnya kita coba cat. Ya, cat ini untuk melihat isi file ya. Coba kita lihat mancat, apa sih mancat gitu ya. Nih, cat concat ya, concat file. Jadi dia melihat file gitu ya. Nah, di sini kalau kita pilih cat hello txt, maka yang kita echo tadi ke dalam hello.txt akan tampil di sini seperti itu. Ada juga kalau kita tambahin lagi ya, misalnya kita mau tambahin lagi tuh. Dengan menggunakan tanda lebih besar 2, maka dia akan nambah baris lagi di bawahnya ya. Kita tambah lagi misalnya hello subscriber baris ketiga gitu ya, baris ketiga. Oke, kita cat lagi. Nah, maka akan tampil tuh baris ketiga. Ya, itu adalah fungsi cat untuk menampilkan teks ya. Lalu ada juga tag, TAC ya, kebalikan dari cat. Dia mirip kayak cat, tapi nanti teks itu dibalik dia dari bawah ke atas. Tag hello reverse lah, bisa dibilang gitu ya, di reverse. Kalau tadi kan normalnya hello subscriber, terus baris ketiga. Nah, ini dibalik sama dia, itu tag. Lanjut lagi, kita coba less ya, less etc sshd. Nah, ini less ya. Less ini kita pakai mata panah atas bawah yang di keyboard ya. Less seperti ini, sedikit-sedikit lah ya nampilinnya. Untuk keluar dari less ini tekan Q saja. Jadi fungsi less untuk melihat isi dari sebuah file ya. Lalu selanjutnya more, sama juga dengan less, tapi dia di sini untuk melihatnya itu kita pakai spasi. Nah, gitu, lihat satu-satu gitu ya. Kalau yang tadi, yang less kan kita pakai mata panah atas bawah, jadi kita bisa scroll naik. Kalau ini nggak bisa naik, gitu loh. Nggak bisa naik, dia bisanya ke bawah langsung, more, lanjut gitu ya. Untuk keluar dari more tadi ya tekan Q juga ya. Nah, lanjut sekarang head. Teks yang sama ya, kita coba ya, head. Tuh. Head itu untuk menampilkan teks paling atas dari sebuah file. Ya, sementara untuk tail kebalikannya, itu dari bawah ya. Nah, kalau kita ingin menampilkan beberapa baris saja dari head ataupun tail, komennya seperti ini. Head min misalnya 3 baris, min 3, dari atas cuma 3 baris saja yang ditampilin. Atau kita tail min 5 misalnya, maka yang ditampilkan adalah 5 baris dari bawah, seperti itu. Oke, dari sini display command saya rasa mudah untuk dimengerti ya. Kita clear dulu layarnya. Kita masuk ke system resource. Kita mulai dari df. Fungsinya untuk melihat isi dari storage kita. Nah, untuk menggunakan df tadi kita bisa dari
membaca manualnya ya. Kenapa saya pakai Minha? Minha itu supaya lebih memudahkan kita sebagai pengguna untuk melihat ya. Human readable itu Minha. Nah, kalau Minka itu per kilobyte. Coba Minka. Oke, sekarang DU. Coba kita lihat ya, man DU, disk usage. Oke, estimate file space usage ya. Contoh ya, cd home du sabran. Nah, di sini ketahuan ya. Usage-nya itu ada beberapa directory dan baru kepakai 16 KB. DU sudah, sekarang free ya, coba lihat. Free ini untuk melihat size memori kita. Kalau kita ketik free di command line ini, maka tampilannya per kilobyte gitu ya. Jadi nggak memudahkan kita lah. Jadi agar dia tampilnya menggunakan mega, maka free min m ya. Di sini free min m 182 mega terpakai, free-nya 7 giga. Gitu ya cara bacanya. Oke, selanjutnya PS ya. Di sini PS itu untuk melihat proses yang aktif. Tuh. Proses yang aktif yang ada di sini gitu ya. Jika kita melihat ada proses di PS ini yang sebenarnya harusnya tidak boleh jalan gitu ya, sudah harus di close misalnya, kita bisa kill ya, kita bisa entas lah kalau di Windows. Nah, ini dia nama entasnya itu kill, pakai proses kill. Contoh ya, kita coba ke sini. Oke, tadi saya coba jalankan ini ya, di tes aja di sini, ya kan? Nah, ini mau kita kill, ya, kita kill. Caranya itu menggunakan proses kill min 9, lalu ambil ID-nya 1680, 1680. Kita lihat lagi ps-ax, gitu ya. Maka otomatis di sini terkill ya. Kita coba lagi di sini vi test aja gitu ya. ps-ax grep, kita pakai proses grep. Nanti grep apa nanti kita jelasin. Grep misalnya apa tadi, ps. Ketahuan nih bahwasannya yang proses berjalan di background yang ada teksnya itu tes, itu adalah ini vi test aja ya. Kita udah ada gambaran nih bahwasannya yang mau kita kill tuh kata kuncinya apa gitu ya. Kebetulan kata kuncinya tes tadi, maka saya ps-ax grep tes gitu. Nah, di sini tinggal kill aja nih, kill min 9, ID-nya 1683. Otomatis di sini terkill juga, tuh terkill juga ya, seperti itu. Oke, proses sistem resource command ya, itu sudah kita pelajari ya. Oke, lanjut lagi ke fungsi search ya. Pertama where is ya, where is cat. Nah, tuh. Oke, dia akan mencari file cat ada di mana, atau where is cp. Nah, cp itu lokasinya ada di user bin dan manualnya ada di sini. Jadi terkait CP semuanya dia tampilkan gitu ya. Ini cat tadi juga. Jadi kalau Anda mau cari file-file binary dan manualnya di sini, lokasinya ada di mana, tinggal pakai where is saja. Where mv ya, seperti itu. Lanjut lagi ke width. Ini sama nih. Tapi lebih spesifik ya, nih. Width cat. Nah, cat itu ada di situ. Width rm ada di user bin rm. Width rmdir ada di user bin. Ini seperti yang saya jelaskan tentang file yang ada di Linux ya, di video sebelum-sebelumnya. Lanjut lagi find. Selanjutnya find tadi ya, find min
sorry salah, find dot main name bintang dot txt. Nah itu apa aja dot txt. Jadi kalau kita mau cari teks pakai find ya, mau cari dokumen segala macam gunakan fungsi ini. Demikian dari saya, belajar terus, jangan lupa subscribe. Kalau ada pertanyaan silahkan isi di komen. Sekian dan terima kasih.